The coronavirus, which causes COVID-19, originated in the city of Wuhan, China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meti Rahmasari. Saya salah satu mahasiswi dari semester 5 Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan membahas tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Topik pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang virus COVID-19, yang kedua vaksin COVID-19, dan yang ketiga teknologi produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Apa itu virus COVID-19? Virus COVID-19 itu adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Sedangkan coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Selanjutnya ada sifat virus COVID-19. Yang pertama, sensitif terhadap panas, suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Yang kedua, bentuk sel inang untuk tempat berkembang biak. Yang ketiga, dapat hidup di benda mati, permukaan keras seperti plastik dan stainless steel hingga 72 jam dan di atas kardus hingga 24 jam. Yang terakhir, penularan virus ini tidak mengenal suhu, dapat terjadi di wilayah dingin, kering hingga tropis. Selanjutnya ada bentuk COVID-19. Nah, bentuk COVID-19 ini berukuran besar, berbentuk bola runcing seperti paku. Beberapa jenis berupa pleomorfik dengan proyeksi permukaan bulat. Selanjutnya, diameter rata-rata partikel virus ini adalah sekitar 125 nm. Dan yang keempat, diameter amplop ini adalah 85 nm. Kenali gejala COVID-19. Yang pertama, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, dehidrasi. Dan yang keempat, pneumonia ringan. Cara penyebaran virus corona. Metode penyebarannya ini melalui droplets berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin. Yang kedua, kontak fisik, contohnya menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga, sentuhan, menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa cuci tangan. Yang keempat, tinja, tetapi penularan dengan tinja ini jarang terjadi. Cara pencegahan. Setelah mengetahui cara penularan virus corona tersebut, maka WHO memberikan sejumlah arahan kepada seluruh masyarakat dunia agar terhindar dari virus ini. Nah, yang pertama, menghindari kontak dekat dengan pasien penderita penyakit saluran pernapasan akut, dan yang kedua, rajin mencuci tangan khususnya setelah melakukan kontak langsung dengan pasien atau lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, menghindari kontak dengan peternakan atau binatang liar tanpa adanya perlindungan. Yang keempat, orang dengan gejala penyakit pernapasan sebaiknya beretika saat bersin. Dan yang kelima, tingkatkan standar praktik pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, terutama di bagian kegawat daruratan. Yang terakhir, hindari konsumsi produk hewani mentah seperti daging dan susu yang hanya diolah dengan setengah matang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang vaksin. Di sini, saya akan menjelaskan definisi vaksin COVID-19, tujuan pemakaian vaksin COVID-19, mekanisme kerja vaksin COVID-19, dan teknologi produksi vaksin COVID-19.
Apa itu vaksin COVID-19? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Tujuan pemakaian vaksin: yang pertama, untuk mencegah penyakit infeksi yang menular baik disebabkan oleh bakteri maupun virus. Yang kedua, untuk membentuk antibodi atau daya tahan tubuh yang kuat. Dan yang ketiga, melindungi diri dari resiko cacat dan kematian. Mekanisme kerja vaksin. Vaksin ini menyiapkan tubuh untuk melawan penyakit tanpa memaparkan gejala-gejala penyakit tertentu. Dan selanjutnya, saat bakteri atau virus masuk ke tubuh, sel kekebalan limfosites ini merespon dengan memproduksi molekul protein atau antibodi. Lalu, vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh sesuai penyakit yang menginfeksi. Setelah vaksin disuntikan ke dalam tubuh, maka sel darah putih atau leukosit akan menanggapi dengan membentuk antibodi. Selanjutnya, protein yang diproduksi sama seperti dengan protein antigen, maka antibodi yang dapat melawan penyakit akan dapat melawan penyakit atau benda asing yang dapat menginfeksi. Selanjutnya, teknologi vaksin COVID-19. Nah, yang pertama, vaksin ini dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan ini mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan dengan menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada vaksin subunit. Vaksin subunit ini merupakan vaksin yang dibuat dari komponen virus. Teknik yang relatif baru dalam produksi vaksin ini adalah dengan menggunakan cloning dari gen virus melalui rekomendasi DNA, vaksin vektor virus, dan vaksin antidiotipe. Vaksin berbasis vektor virus. Nah, vaksin berbasis vektor virus ini memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dengan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor ini salah satu vaksin yang berlisensi. Selanjutnya, vaksin berbentuk DNA. Vaksin DNA ini merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru dengan mencegah beberapa penyakit yang berasal dari bakteri maupun virus. Yang terakhir, vaksin berbentuk RNA. Vaksin berbentuk RNA ini adalah vaksin yang berbasis asam nukleat telah lama dijanjikan sebagai vaksin yang dapat diproduksi dengan cepat sebagai respon yang terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, aman, dan memperoleh respon imun protektif. Vaksin di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak mau terlalu bergantung pada vaksin COVID-19 buatan luar negeri. Indonesia sendiri sedang mengembangkan 6 jenis vaksin merah putih. Vaksin merah putih itu adalah vaksin yang dikembangkan pemerintah dengan menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia. Vaksin Bio Farma. Bio Farma sendiri merupakan BUMN yang terpilih sebagai salah satu perusahaan farmasi yang ditunjuk oleh Koagulasi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI yang memproduksi vaksin COVID-19. Nah, Bio Farma ini memiliki dua pendekatan strategis dalam hal pembuatan vaksin, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjangnya ini, Bio Farma akan mengembangkan vaksin merah putih yang akan menggunakan strain virus asli Indonesia. Bio Farma menggandeng Sinovac untuk penyediaan vaksin COVID-19, di mana Sinovac sendiri merupakan perusahaan yang bermarkas di Beijing, Tiongkok dengan menggunakan teknologi vaksin inaktif. Ayo cegah COVID-19 dengan lakukan 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basahi tangan dengan air dan ambil sabun dengan secukupnya. Yang kedua, gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Dan yang ketiga, jangan lupa bagian belakang jari pakai teknik mengunci. Yang keempat, bersihkan juga bagian jempol luar dan dalam. Yang kelima, basahi tangan dengan air bersih untuk membilas sabun. Yang keenam ini, keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu.
Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.